Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita merasa tidak didengar? Pernahkah kita merasa sendiri, lemah, dan tak ada tempat mengadu? Ketahuilah bahwa ada satu zat yang tak pernah tidur, tak pernah lalai, dan selalu siap mendengar keluh kesah hambanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah tempat kita kembali, tempat kita memohon, dan tempat kita berserah diri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perhatikanlah ayat ini. Allah tidak mengatakan katakanlah aku dekat, tapi Allah langsung menyatakan aku dekat. Ini menunjukkan bahwa hubungan Allah dengan hambanya sangat personal, sangat dekat, dan sangat penuh kasih sayang. Allah tidak memerlukan perantara untuk mendengar doa-doa kita. Salah satu bukti cinta Allah kepada hambanya adalah Dia tidak pernah menolak doa yang tulus. Allah mungkin menunda pengabulan kita, Allah mungkin menunda doa-doa kita, tapi Dia tidak pernah mengabaikannya. Doa adalah janji Allah, dan janji Allah adalah pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan Maha Pemalu. Dia malu kepada hambanya yang mengangkat tangan kepadanya lalu tidak mengabulkan permintaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kasih sayang Allah. Bahkan ketika kita banyak dosa, bahkan saat kita jauh dari Allah, Allah tetap menyambut kita saat kita memohon dengan hati yang tulus. Tak peduli berapa lama kita lalai, pintunya selalu terbuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa Nabi Zakaria yang tidak punya anak di usia senja dikabulkan Allah dengan lahirnya Nabi Yahya. Doa Nabi Yunus di perut ikan dikabulkan Allah dengan keselamatan. Doa Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, di tengah tandusnya padang pasir membuahkan air Zam-Zam. Dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya terus mengalir hingga hari kiamat. Doa adalah senjata orang beriman, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama,
dan cahaya langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun ada beberapa hal yang membuat doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal tersebut, yang pertama adalah keikhlasan hati dan keyakinan bahwa Allah pasti mendengar segala doa dan harapan hambanya. Lalu yang kedua, memulai doa dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, berdoa di waktu-waktu mustajab, seperti di sepertiga malam terakhir, saat sujud dalam sholat, di antara azan dan iqomah, saat berbuka puasa di hari Jumat, lalu ketika hujan turun, lalu ketika selesai ibadah sholat 5 waktu. Lalu yang keempat, makanan dan harta yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan seseorang yang berdoa dengan penuh harap, tapi ternyata makanannya dari yang haram, maka doanya tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita koreksi diri. Apakah selama ini kita bersungguh-sungguh dalam berdoa, ataukah hanya sekedar rutinitas lisan tanpa penghayatan? Jangan putus asa jika doa belum dikabulkan. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Allah lebih tahu kapan waktu terbaik, cara terbaik, dan bentuk terbaik untuk mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim, melainkan Allah akan memberi salah satu dari 3. Yang pertama, Allah segerakan pengabulannya. Yang kedua, Allah simpan untuknya di akhirat. Dan yang ketiga, atau Allah hindarkan dia dari keburukan yang setara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mendengar. Doa bukan sekedar permintaan, tapi bukti bahwa kita yakin kepada Allah. Doa adalah bentuk penghambaan, tempat curahan hati yang paling tulus. Jika engkau sedang dalam kesempitan, berdoalah. Jika engkau sedang dalam kelapangan, berdoalah. Jika engkau merasa jauh dari Allah, maka doa adalah jalan pulangmu. Teruslah berdoa, karena mungkin saja doamu hari ini akan menjadi sebab keajaiban di hari esok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan kita dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala doa-doa dan harapan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.